Kita bersyukur bahwa sampai malam ini Allah berikan kesempatan kita bisa beribadah, bisa bersujud kepada Allah. Keindahan hidup yang paling indah adalah indahnya saat kita bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita belajar dari kisah Nabi Yusuf. Mengapa kita belajar pada kisah Nabi Yusuf? Karena sekarang kita di bulan November ya. Bulan apa ini? November. Ya, bulan hari kepahlawanan, kan itu ya? Betul ya? Nabi Yusuf itu memiliki jiwa kepahlawanan karena menyelamatkan negara, nah gitu ya, dari kebangkrutan. Anda kebayang ya? Nabi Yusuf menyelamatkan kerajaan dari kebangkrutan. Raja kan galau ya, ini ada apa ini? Ternyata benar bahwa setelah 7 tahun terjadilah paceklik yang ini ya, yang jika tidak ya ada rekayasa dan ada tindakan program Nabi Yusuf ketika itu, bisa kebayang Mesir ketika itu seperti Palestina. Tapi karena Mesir ada Nabi Yusuf, Palestina tidak ada Nabi Yusuf, akhirnya Palestina minta bantuan kepada Mesir. Betul gitu ya? Itu gimana? Logikanya gimana? Nah ini sekarang kita bicara ya. Jemaah sekalian, kisah Nabi Yusuf ada di dalam Al-Quran surat keberapa itu Pak? Ke-12. Surat ke-12 juz berapa? Juz 12. Ya betul ya? Surat 12, juz 12 bersaudara. Wih, ya. Ini nggak kebetulan jemaah sekalian ya. Memang sudah Allah rencanakan semuanya itu ya, agar mudah kita mencerna, menghafal. Oh ya, Nabi Yusuf 12 bersaudara ya. Juz 12. Ya kan? Surat ke-12 gitu. Ceritanya ada di dalam surat Yusuf ini ya, jadi betapa pentingnya ini sampai Allah memberikan sebuah surat namanya surat Yusuf ya. Mana yang tadi anak muda tadi mana ini? Ya, jadi sesuatu yang penting ya, maka Allah munculkan namanya di Al-Quran, tidak sekedar nama, surat ya, surat Yusuf alaihissalam. Ada 13,5 halaman. 13,5 halaman, ayatnya ada 111 ayat. 111 kalau dikupas nggak cukup 1 jam Pak ya. Butuh berapa episode. Jamaah sekalian, wah gambar pertama ini apa hubungannya dengan Al-Aqsa Ustaz? Nah, ya. Apa hubungannya dengan Al-Aqsa? Nabi Yusuf emang tinggal di mana? Palestina kan ya? Lahirnya di mana? Di Palestina. Dia punya orang tua namanya Yakub. Yakub punya orang tua namanya Ishak. Halo, ini sejarahnya mana nih? Nabi Yusuf itu punya orang tua namanya Yakub. Yakub punya orang tua namanya Ishak. Ishak punya orang tua namanya Ibrahim loh kan? Nabi Ibrahim itu punya 2 anak, Ismail sama Ishak. Ismail dibuatkanlah tempat ibadah di Mekah ya, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Anak yang kedua Ishak dibuatkanlah tempat ibadah ya di Palestina ya, di Al-Quds, yaitu Al-Aqsa gitu ya, Al-Aqsa. Jadi yang ini Ismail, yang ini adalah Ishak gitu. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub inilah orang tuanya Yusuf alaihissalam. Jadi Yusuf itu sudah punya silsilah takmir masjid, nah gitu ya. Ya kan mbahnya itu loh yang, nah gitu ya, yang menjaga Al-Aqsa, gitu Pak ya, betul ya? Gitu. Jadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu ya tinggalnya di Palestina, ya. Jemaah sekalian, jadi ada hubungan erat antara Nabi Yusuf dengan Al-Aqsa, dengan Palestina, meskipun lahirnya di Hebron. Dalam banyak riwayat disebutkan di Hebron. Hebron itu nggak jauh
hanya 30 kilo. Sama dengan Surabaya Timur ke Surabaya Barat. Nah, 30 kilo. Gitu kira-kira. Artinya satu wilayah ya, tidak terlalu jauh. Jemaah sekalian, itulah kisah Nabi Yusuf ya. Dimulai dengan sebuah kisah mana kisahnya ini? Ya. Kisah kelahiran Nabi Yusuf itu bukan gambar Nabi Yusuf ya. Itu saya tulis bukan gambar Nabi Yusuf ya. Itu ilustrasi dari dari aplikasi digital ya. Saya minta buatkan nih ya kisah Nabi Yusuf, ternyata gambarnya muncul gitu, waduh ya, tanpa gambar nanti gak menarik kan gitu ya, repot ya. Jadi jemaah sekalian, bukan gambar Nabi Yusuf ya. Jemaah sekalian, Nabi Yusuf sejarahnya dimulai dari sebuah mimpi ya, mimpi. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan. 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Matahari dan bulan adalah ayah dan ibunya. Ra'aituhum li sajidin. Aku lihat mereka itu tunduk kepadaku. Nah ya, tunduk. Kata sang ayah, ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kau ceritakan ini pada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Mereka akan membuat makar nantinya. Jadi yang tidak suka pada Nabi Yusuf adalah siapa? Saudara-saudaranya. Bahwa orang yang tidak suka pada kita nggak usah jauh-jauh lah ya, paling ya tetangga sebelah gitu kan ya, atau teman dalam satu kantor atau sebelah gitu ya. Artinya adalah ada saja orang yang tidak suka, jemaah sekalian, dalam hidup kita ini. Jangan dikira orang sehebat siapa ini Agim, siapa lagi Abdul Somad, itu nggak ada yang semuanya suka, nggak juga itu ya. Hatersnya sangat banyak sekali, betul ya? Betul, yang suka banyak, tapi yang nggak suka juga banyak gitu. Yang nggak suka siapa? Ya nggak jauh-jauh lah, bangsa setanah air sendiri ya kan ya. Belum tentu kan orang Eropa nggak suka. Orang Eropa nggak pernah kenal soalnya kan, gitu. Yang tidak suka pada kita nggak usah jauh-jauh ya, pasti ada di kanan kiri kita dan selalu aja ada. Gitu. Maka jemaah sekalian, ini menunjukkan bagaimana kita harus tawadhu dalam hidup ini. Tidak boleh sombong, tidak boleh terlalu berlebihan dan sebagainya, karena sangat mungkin ada orang-orang yang tidak suka di kanan kiri kita. Jika Anda pernah ada masalah dengan saudara kandung, belajarlah kepada Nabi Yusuf. Ya Pak ya? Jika Anda ada masalah dengan keluarga dekat, belajarlah dengan Nabi Yusuf. Anda punya masalah dengan orang-orang terdekat kita sendiri, jemaah sekalian, belajar pada Nabi Yusuf. Cintanya Yakub kepada Yusuf luar biasa. Kenapa dia cinta? Yang luar biasa tidak semata-mata karena ketampanannya Pak ya, tetapi karena akhlaknya yang luar biasa. Bagaimana akhlak itu luar biasa? Akhlak yang luar biasa adalah ketika dia dibenci oleh saudaranya, ketika disakiti oleh saudaranya, Yusuf tidak pernah ada keinginan untuk balas dendam. Ya, ini berat ini Pak ya. Ya, disakiti, apalagi Pak, dikucilkan, ya, kemudian ditinggalkan, dibuang gitu ya, dibuang gitu ya, dan sebagainya. Tidak pernah ada terbersit bagi hatinya Nabi Yusuf untuk dendam kepada saudaranya. Bayangkan ya. Buktinya mana Ustadz? Buktinya adalah ketika dia dimasukkan di dalam sumur, jamaah sekalian ya, dan biasalah mereka membuat makar, ini dimakan oleh serigala dan sebagainya. Pas ketika sore hari, kakaknya itu kembali ke sumur, dan ternyata sedang diambil oleh sayyarah, kafilah yang lagi lewat. Begitu diambil oleh kafilah, mereka datang, itu punya saya, itu budak saya gitu. Kalau mau beli silakan. Maka kafilah tadi melihat, wah ini bagus juga nih, masih muda. Waktu itu usia Nabi Yusuf kurang lebih usia 7 tahun. 7 tahun itu berarti usia kelas 1 SD ya. 1 SD Pak ya. Masih kecil Pak ya. Itu satu apa itu? Itu belum ya.
Oh ya, yang lagi lari-lari itu TK masih ya. 1 SD berarti kan masih kecil sekali. Ya. Kemudian karena dijual dan dia melihat ini kok tampan macam bagus dan sebagainya, oke lah, nggak apa-apa saya beli. Fasyarauhu bi thamanin bakhsin, bahasa Al-Qur'annya begitu ya. Mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah, yang tidak layak harga bagi seorang budak manusia ketika itu. Memang mereka nggak ingin uangnya kan ya, mereka kan ingin bagaimana Yusufnya jauh gitu ya dari orang tuanya. Maka dibeli jemaah sekalian. Ketika dibeli itulah maka Yusuf mengatakan kepada pembelinya, wahai tuan, berikan aku waktu untuk pamit kepada orang yang menjual aku. Kata sang tuannya, ya silakan, jangan lama-lama. Maka Yusuf kemudian kembali lari kepada saudara-saudaranya, dan dia menyalami satu persatu saudaranya itu, dan dia doakan, hafizakumullah wa in dayya'tumuni, hafizakumullah wa in dayya'tumuni, semoga Allah tetap menjaga kalian, semoga Allah tetap menyayangi kalian, semoga Allah tetap mengasihi kalian. Kebayang nggak kira-kira ya, orang yang menjatuhkan dirinya di dalam sumur, yang menjadikan budak dan menjual kepada orang lain, oleh Nabi Yusuf tetap disalami jemaah sekalian dan didoakan kebaikan. Kayaknya sulit ini Pak ya, di Al-Hikmah ini. Inilah istimewanya jemaah sekalian. Kalau ada yang pernah sakit hati kepada saudaranya, baca sejarah Nabi Yusuf. Kalau ada yang dendam kepada saudaranya jemaah sekalian, tandanya nggak pernah ngaji di Al-Hikmah. Ya, kalau ada yang masih dendam nih kepada saudaranya, kalau ada yang merasa tersakiti oleh saudaranya, belajar di sini Pak. Belajar apa? Nabi Yusuf. Kalau ada yang masih mendoakan yang buruk-buruk kepada saudaranya, itu berarti belum belajar Nabi Yusuf di Al-Hikmah ini. Ya. Maka mulai saat ini jangan pernah ada rasa dendam, jangan pernah ada rasa sakit hati, jangan pernah ada doa yang tidak baik untuk saudara sendiri. Ya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal Yusuf itu punya kesempatan untuk bisa membongkar semuanya itu, Pak. Kalau mau bongkar, Pak ya, dia akan mengatakan pada tuannya, "Tuan, aku ini adik mereka itu bohong." Gitu. Maka sama kafilah akan dikembalikan pada orang tuanya itu. Mana rumahmu sana? Oke, tak kembalikan. Itu habis itu kakaknya itu. Betul kan? Makarnya terbongkar semuanya itu. Gitu. Jadi kesempatan untuk membongkar keburukan kakaknya itu terbuka lebar. Bagi Nabi Yusuf, Allah Maha tahu. Perbuatan kita semuanya tercatat nih, ya kan? Oleh Raqib Atid. Gitu. Makanya apapun hati yang buruk kepada saudara sendiri, maka tidak akan memberikan sebuah kebaikan. Bagi Nabi Yusuf, okelah, gak apa-apa, saya akan ikut sama kafilah ini, biarpun jadi seorang budak. Bayangkan, biarpun menjadi seorang budak. Gitu. Budak itu setengah binatang, Bu ya, Pak ya, betul kan ya? Disuruh-suruh dan sebagainya, tapi gak ada upah, ya kan? Ya Allah, budak ketika itu. Nabi Yusuf, udahlah, gak apa-apa, siap jadi budak. Demi apa? Demi saudara-saudaranya jemaah sekalian. Jadi meskipun punya kesempatan kita membongkar ya kebobrokan saudara sendiri, tidak harus kita floor, ya Pak ya. Nah, gitu. Ini Nabi Yusuf alaihissalam. Jemaah sekalian, itu kemuliaan, keistimewaan Nabi Yusuf yang memang di atas rata-rata, ya. Makanya Allah ceritakan di Al-Quran agar kita belajar gitu ya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jemaah sekalian, kelahiran Nabi Yusuf keistimewaannya adalah karena ya akhlaknya, bukan karena apa-apa, tapi adalah akhlak. Apa itu? Idqala Yusufu. Ini surat keempat tadi ya, sudah saya sampaikan. Usia 7 tahun. Di dalam Ibnu Katsir disebutkan bahwa jarak antara mimpi itu dengan terwujudnya mimpi itu ketika menjadi penguasa di Mesir gitu ya, itu adalah 40 tahun menurut Ibnu Katsir ya, tafsirnya. Artinya adalah bahwa cobaan yang diterima oleh Yusuf itu ya,
yang berliku-liku udah dimasukkan dalam sumur, dijadikan budak, dijual gitu Pak ya. Ternyata belum selesai tuh. Belum selesai kan? Masih ada satu lagi nih, penjara, betul? Ya Allah. Jadi dimusuhi oleh orang sekampung, bukan sekampung Pak ya. Seluruh saudara-saudara keluarga besarnya gitu. Jadi kalau Anda pernah dimusuhi oleh orang-orang ya, banyak dan sebagainya, belajarlah kepada Nabi Yusuf. Ya. Tetap berpegang pada akhlak yang mulia. Meskipun diadili oleh orang-orang dan sebagainya karena ini dan itu gitu ya, tetap akhlak mulia itu dijaga gitu. Jemaah sekalian, 40 tahun lamanya. Ini artinya bahwa ujian yang sangat panjang. Kalau Nabi Ayub itu kurang lebih berapa itu? 18-an ya kira-kira ya, sakitnya itu. Kalau Nabi Yusuf ini 40 tahun. Ini waktu yang sangat panjang, pisah dari orang tua, pisah dari kakak-kakaknya, dari ibunya, kan gitu ya, masih usia kecil lagi ya. Ini luar biasa mentalitas apa ini, mentalitas seorang muslim yang beribadah kepada Allah itu siap menghadapi apapun ya. Menjadi budak juga bukan yang hina, masuk penjara juga bukan yang hina. Lanjut ya, nggak lama-lama, waktunya pendek. Ya bunayya la taqsus ru'yaka, ini sudah ada tadi ya, sudah saya sampaikan. Wasyaru bitsamanin baksin, sudah ya, mereka menjual Nabi Yusuf. Bukan Fir'aun Pak, ini bukan Fir'aun. Ini Fir'aun belum ada ketika itu ya. Jadi masa sebelum Fir'aun, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi dia masuk di dalam ya masanya sebelum Fir'aun ya, di Mesir, sama-sama Mesirnya. Kalau Nabi Musa ya Fir'aun. Yusuf itu disebutkan bukan Fir'aun ya. Jamaah sekalian, ya ada kerajaan ya, samalah kayak kita Jawa kan banyak kerajaan kan ya, ganti dan sebagainya. Sana juga sama di Mesir. Jamaah sekalian, ketika masuk dalam istana kerajaan kan dibeli ya, itu ceritanya dibeli oleh penguasa. Maka Yusuf menjadi ya budak dari penguasa itu yang tinggal di rumahnya. Tinggal di rumahnya, dia punya kelebihan apa? Kelebihannya adalah tubuh yang tampan ya, wajah yang sangat tampan. Tampannya luar biasa sudah ya. Ketampanannya melebihi rata-rata. Nah, rata-rata Pak iya. Jadi Zulaikha gitu ya, ingin membuktikan betapa tampannya sang Yusuf ini gitu ya di depan para wanita. Suatu ketika dikumpulkan para wanita itu, kemudian Yusuf disuruh lewat, jemaah sekalian. Hanya lewat, tidak ngomong ya, tidak memberi ceramah, tidak memberikan sambutan ya kan ya, dan tidak berkata apapun juga, hanya lewat ya. Sementara wanita kan diberi apa? Pisau ya, dengan buah-buahan. Dalam bahasa Al-Qur'annya waqatta'na aydiyahunna, dan mereka itu memotong tangan-tangan mereka, dan mereka tidak merasakan gitu. Saat memotong nggak merasa Pak, gara-gara ada laki-laki yang cakep ya, bahasa Al-Qur'an dan malakun, ini malaikat ini. Jadi komennya para wanita itu, ini nggak ada manusia seperti ini malaikat ini gitu ya. Itu komennya para wanita itu, sampai mereka tidak terasa memotong, mengiris ya tangan-tangan mereka. Begitu kelewat baru terasa, oh ternyata mereka berdarah-darah ya. Sampai segitunya Pak ya. Dulu waktu ketemu pasangan Anda kira-kira begitu nggak kira-kira? Enggak ya? Oh enggak. Maklum Bu, ini bukan Yusuf. Sehingga tidak seperti kebayang seperti itulah gitu. Ada sih Pak Yusuf. Ya, di atas rata-rata gitu ya. Kata Zulaikha dalam sebuah komen gitu ya. Tuh kan, kalian baru lihat lewat saja sudah tangan kalian itu teriris. Aku ini tiap hari katanya gitu ya. Tiap hari itu ketemu Yusuf gitu.
Apa nggak berdarah-darah hatiku? Ya gitu katanya. Kira-kira begitulah ya. Hasilnya apa? Robek baju Yusuf kan? Gitu. Hasilnya adalah robek baju Yusuf. Ya. Begitu robek baju Yusuf, masalah. Ini usia Yusuf ketika itu usia antara 17 sampai 20 tahun. Anda bisa bayangkan usia segitu, usia anak muda yang sudah mulai mengenal lawan jenis kan Pak ya? Gitu. Udah seneng-senengnya dengan lawan jenis. Ya SMA lah kira-kira gitu ya. Anak SMA mau kuliah awal-awal lah gitu. Yusuf itu usia segitu. Dan digoda oleh Zulaikha. Surat apa itu? Surat Yusuf ayat berapa? Ini nih. Yusuf ayat 23. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha. 1 ya. Rawadathu itu artinya bahwa Zulaikha itu menampakkan penampilan yang menggoda ya. Kalau bahasa orang sekarang itu ya perawatan mukanya full. Nah, gitu kan ya. Apalagi pakaiannya juga dibuat iya, bikin orang panas kan gitu kan. Rawadathu gitu ya. Jadi menggoda dengan tampilannya yang sangat menggoda. Anak muda Pak. Anak muda ya. Digoda seperti itu. Ini istri penguasa kan? Istri penguasa kan cantik ya kan? Gitu. Kenapa cantik? Karena perawatan terus kan gitu. Gitu. Satu adalah dengan tampilan. Yang kedua adalah wa ghallaqatil abwab. Pintunya dikunci. Ya, sudah ada tampilan yang menarik, pintunya dikunci. Waduh, wis. Anak muda sekarang kalau tahu gitu, wah, sudah wis nggak tahu dah. Anak muda sekarang Pak ya, nggak kebayang itu. Ya. Tidak hanya itu jemaah sekalian, yang ketiga adalah wa qalat haytalak. Haytalak Pak ya. Haytalak itu adalah sebuah ungkapan wanita yang mengajak maksiat, ya, ajakan untuk berbuat maksiat. Haytalak. Sudah tampilannya begitu, pintunya dikunci, gitu Pak ya. Kemudian ada rayuan kata-kata mengajak untuk maksiat. Hasilnya adalah robek baju Yusuf. Gitu. Kalau sekarang anak muda begitu, wah sudah gak usah kebayang Pak ya, susah dibayangkan. Inilah Yusuf di atas rata-rata, bahwa seorang manusia itu harus menjaga integritas dirinya. Menjadi penguasa, menjadi pejabat, hati-hati bab masalah wanita. Betul Pak ya? Suaranya keras banget ini. Mungkin ada cerita dia ini. Ya kan? Pejabat ini datang ke sana, ya kunjungan kerja 1 pekan, ke sana lagi, wah sudah. Ya. Itu kalau tidak punya integritas moralitas yang baik Pak, masuk, ya Pak ya. Kalau nggak salah ketua KPU ya Pak yang dulu Pak ya, ada kasus ya. Walau alam kita gimana hasil akhirnya, intinya kan bab masalah wanita, betul Pak ya. Kita tidak tahu hasil akhirnya dari persidangan itu, intinya adalah godaannya adalah masalah wanita gitu. Dan sekian banyak orang itu terpleset juga gara-gara wanita gitu. Wanita juga sama nih, jadi pejabat juga ya sama aja ya. Artinya bab itu jamaah sekalian harus dijaga integritas seseorang itu. Jadi ketika ada orang yang mendapatkan godaan itu, maka ingatlah pada Nabi Yusuf. Yusuf aja tahan kan gitu ya, dengan 3 godaan. Kalau kita dapat godaan begitu, maka harus membayangkan beliau. Kita harus bisa seperti Nabi Yusuf. Gitu. Jemaah sekalian, sang penguasa Al-Aziz namanya ya, bahasa Al-Qur'annya adalah Al-Aziz. Dia tanya kepada para penasihatnya, ini gimana ada kasus ini? Ada bahasa kita adalah perselingkuhan, ya kan itu ya? Ini yang salah siapa ini? Istri saya atau budak saya ini? Nah gitu kan ya? Istri ataukah budak? Gitu. Maka para penasihatnya memberikan arahan-arahan, nasihat-nasihat.
gampang itu ya, bos gitu ya, kan bosnya kepalanya ya. Wahai raja, ingkudda, bahasa Al-Qur'annya begitu, ingkudda qamisuhu min kubul fasadaqat. Kalau yang robek itu bagian depannya anak laki-laki itu, berarti perempuannya benar, yang salah laki-lakinya. Sampai sobek karena perempuannya membela diri. Nah, gitu ya. Wa in kudda qamisuhu min dubur fakadzabat. Kalau yang serobek bagian belakangnya gitu ya, yang salah perempuannya lah gitu. Kan dia minta sampai sobek belakangnya gitu. Dan ketika dilihat yang sobek itu adalah belakangnya Nabi Yusuf. Jadi para penasihat tahu yang salah itu siapa? Perempuannya. Gitu. Era ketika itu adalah era di mana hukum berpihak pada kekuasaan. Hukum berpihak pada kekuasaan waktu itu, ya. Semoga sekarang nggak begitu, Pak ya. Amin. Diamini dulu lah. Diamini dulu, meskipun kondisinya mungkin ada sebagian lah, kan itu Pak ya. Ada sebagian yang kasus yang memang ya kasus yang primitif ya gitu ya. Itu kan masa-masa primitif ya, masa-masa masa lalu yang sudah ribuan tahun yang lalu, di mana hukum itu berpihak pada kekuasaan. Makanya dijaga Pak. Yang menjaga itu adalah ya para jaksa, para hakim, juga masyarakat. Sekarang era media sosial kan ya. Kalau nggak diviralkan, ya sudah hilang kan, begitu aja kan ya. Betul ya? Gitu. Makanya anak-anak muda-muda itu luar biasa itu. Dia memviralkan kasus-kasus yang nggak beres gitu ya. Itu salah satu perjuangan bagaimana agar hukum tidak berpihak pada kekuasaan. Anak muda-muda sekarang itu, jadi dia berjuangnya lewat sana itu. Biar diviralkan macam-macam, jadi rame ribut kan ya. Ya karena bising gitu ya, akhirnya masalah itu menjadi clear kembali kan gitu ya. Gitu. Ya kan tugas kita tinggal dorong-dorong aja kan ya, pada anak-anak muda kita ini, belikan paketan internet di rumah kita ya kan ya, wifi-nya yang kenceng kan gitu, biar mereka kerjanya keras gitu kan, orang tua begitu ya, ya dorong, ngasih nasihat ya. Jemaah sekalian, hukum tidak boleh berpihak pada kekuasaan. Siapapun yang bersalah harusnya adalah dihukum. Saat Rasulullah mengatakan bahwa lau sarqat Fatimah ya, laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah anakku itu mencuri, maka aku akan memotong tangannya gitu. Itu menandakan bahwa hukum Islam tidak boleh berpihak pada kekuasaan. Siapapun yang bersalah, maka dia harus mendapatkan hukuman. Oke. Jemaah sekalian, akhirnya apa? Yusuf masuk di dalam penjara. Kan begitu ya? Ya itu tadi korban apa ini, Pak? Bahasa sekarang kriminalisasi kan itu ya. Yang dijadikan kriminal adalah ya budaknya gitu ya. Karena istana juga merasa malu kalau seandainya ada anggotanya yang kasus, gitu Pak ya. Anda bayangkan istri presiden, nah gitu ya. Istri presiden kena kasus, kan malu. Betul Pak ya? Akhirnya dijagalah aib itu gitu ya. Akhirnya Yusuf jadi apa itu? Jadi kambing hitam. Padahal dia kambingnya nggak hitam ya, tapi dibuat hitam gitu aja ya. Itu ketika itu jamaah sekalian ya. Ya dunia memang seperti itu, dan kita berharaplah, kita harus optimis bahwa hari-hari ini tidak boleh itu terjadi. Yang malu ya tetap rajanya lah malu, ya kan? Yang malu juga ya pelakunya juga malu. Kan malu ya, diketahui sudah ke orang banyak. Kalau dia itu sebenarnya salah gitu loh. Hanya dibela-belain aja gitu. Ya malu. Jadi kalau salah dibela-belain, ya harusnya malu lah. Gitu ya. Kalau ada orang salah, nggak merasa malu dibela-belain gitu ya, ya nggak punya malu berarti. Nah gitu ya, nggak punya malu. Lanjut ya mas kalian. Apa ini? Wasyahida syahidun. Nah ini tadi ya.
para penasihatnya mengatakan bahwa lihat mana yang robek. Surat Yusuf ayat 26 dan ayat 27. Kembali ketemu saudara-saudaranya. Jemaah sekalian, sekian lama ya. Jadi kasusnya adalah sang raja mimpi. Mimpinya adalah bahwa saya melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Ini kok sapi makan sapi ya gitu ya. Emang ada jeruk makan jeruk kan gitu ya. Ini sapi makan sapi, kan nggak logis ya Pak ya. Lalu ada lagi gandum yang kering dan ada gandum yang basah gitu. Para penasihatnya diminta untuk memberikan takwil mimpi ini. Ternyata jemaah sekalian, takwil mimpi para penasihatnya tidak ada satupun yang logis bagi sang raja, nggak logis. Maka dia terus mencari siapa yang bisa kira-kira mentakwilkan mimpi saya ini. Satu di antara pegawai yang bagian memberikan minuman sang raja, dia cerita. Jadi ada pegawai bagian ngasih minuman. Ini kan ada minuman ya. Nah, ya. Ini kan ada pegawainya yang ngantar di sini kan. Ada petugas maksudnya ya. Di kerajaan itu ada orang yang bagian memberikan minuman sang raja. Ya, begitu tahu ada kegalauan sang raja, dia cerita, saya punya teman yang biasa menakwilkan mimpi dan selalu benar gitu. Dia cerita, ini pegawai ini itu dulunya juga di penjara dan dulunya adalah satu sel ya dengan Yusuf alaihissalam. Jadi ada 2 orang Pak tadinya Pak, 2 orang yang sama-sama dengan Yusuf dalam satu ruangan. 2 orang itu tanya, ya Yusuf, kami ini bermimpi, kira-kira takwilnya apa? Yang satu itu kata Nabi Yusuf ya, adapun yang ini nanti kamu akan dibunuh oleh penguasa dan nanti akan disalib oleh mereka. Yang satu lagi, kamu nanti akan menjadi orang yang memberikan air minum kepada sang raja. Gak lama kemudian, ketika keluar dua-duanya jemaah sekalian, yang satu ini memang betul-betul kena fitnah lalu disalib. Sehingga kan mimpinya kan roti di atas kepalanya dimakan oleh burung. Akhirnya kenyataannya bahwa dia disalib, lalu kemudian burung gagak pada mencolok di atasnya dan ya karena jadi bangkai ya, maka burung gagak itu makan kepalanya itu ya. Satu lagi adalah menjadi pegawai memberi minum ya sang raja gitu. Dan benar ya. Jadi mimpinya benar, dia merasa, oh temanku ternyata benar ya, dia dibunuh atau disalib ya, sehingga kemudian dimakan oleh burung gagak, dan aku betul ini jadi memberi minum bagi kerajaan. Saya punya teman yang memiliki kepandaian dalam takwil mimpi. Jadi kecerdasannya Nabi Yusuf adalah bisa memberikan takwil mimpi di atas siapapun orang lain, sampai di atas para penasihat sang raja gitu. Maka dipanggil. Begitu dipanggil, disampaikan, diceritakan tentang 7 tadi Pak ya. Sang raja merasa ini logis. Nah gitu ya. Karena logis, maka Yusuf, ya kamu saya angkat menjadi orang yang membantu saya untuk menyelesaikan masalah kerajaan gitu. Habis? Belum ya? Ya, pelajarannya pada kita ya, kan Yusuf akhirnya mau kan ya, siap, saya siap membantu pemerintahan gitu, ketika diminta oleh sang pemimpin. Begitu Pak. Artinya apa? Siapapun kita dengan keahlian yang hebat, kalau diminta untuk membantu sebuah pemerintahan untuk masyarakat luas, harus mau. Karena ada penyakit Pak ini Pak, para pengusaha-pengusaha sukses kalau diminta jadi pejabat gitu ya, jadi pejabat di suatu tempat itu nggak mau. Ngapain, gajinya segitu doang. Nah gitu ya, dia ukur gajinya, pejabat paling gajinya berapa, bupati. Nah, sementara dia pengusaha sudah melampaui jauh lah daripada bupati itu gitu. Sehingga tidak mau terlibat di dalam urusan pemerintahan. Ini tidak baik. Kalau belajar pada Nabi Yusuf, harusnya mau dia untuk menyelamatkan umat. Nah gitu. Jadi niatnya adalah apa? Untuk kebaikan umat semuanya.
Itu memang berat Pak, di pemerintah ini berat kan ya, dilihat orang banyak. Waduh, selesai. Break gitu ya. Selesai. Jamaah sekalian, pelajaran terakhir adalah bahwa ketika kita diminta untuk kecerdasan kita untuk membangun masyarakat umat, maka jangan menolak ya. Baik itu dari level yang tinggi ataupun level yang rendah. Pak RT, nah ya. Kalau diminta jadi ketua RT, Bapak sekalian, selama Anda bisa, jangan nolak. Ini pesan saya ya, belajar dari Nabi Yusuf. Ya. Pemilihan RT nggak ada calon nih, nah, gitu kan ya. Kan sering terjadi itu. Ya. Akhirnya apa? Yang jadi ketua RT adalah orang yang tidak mau care dengan urusan agama. Mau ada orang judi dibiarin. Sampai di tempat saya itu ada bakso B2 atau B2 Pak ya, dibiarin, ya, no comment gitu. Ya itulah, karena apa? Karena yang baik-baik tidak mau muncul, maka muncullah orang-orang yang tidak baik. Gitu. Pak ya, halo, siap jadi ketua RT ya? Siap. Siap dari ketua RW ya? Siap. Iya, sudah jadi, sudah 2 kali saat gitu. Nggak apa-apa, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Terus ya, menjaga apa? Menjaga umat. Betul Pak ya? Anda mengkader calon berikutnya harus orang-orang yang memang mampu untuk kontribusi kepada umat gitu. Anak kita yang kuliah di luar negeri, digaji mahal di sana gitu ya, suruh pulang aja, membangun apa? Negeri gitu. Memang sih gajinya lebih gede di sana kan itu Pak ya. Banyak yang kuliah anak-anak kita itu S2, S3 sampai kuliah terbaik di sana Pak ya, direkrut oleh perusahaan sana, gajinya jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Nggak mau pulang. Nah ini repot ini. Tahu Pak ya? Itu. Makanya harus belajar pada Nabi Yusuf. Ya, kalau untuk umat harusnya dia kembali bangun umat ini dengan kecerdasan yang kita miliki. Itu pelajaran terakhir ya dari Nabi Yusuf, bahwa kita harus mau ya untuk berada di tengah-tengah umat, jadi takmir nggak ada yang menolak. Halo, ya, entah itu staf apa tidak boleh menolak. Setuju Pak ya? Nah, belajarlah pada Nabi Yusuf. Cukup Pak. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.